Banyak orang yang beranggapan kalau memang kita nggak makan nasi, ya, kemudian kita akan merasa lapar. Ya dulu juga pertama keluarga saya di Bengkulu dan keluarga saya yang di Bogor, itu ketika tahu saya tidak makan nasi, kemudian banyak yang berkata, emang nggak lapar ya? Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Ini ada komentar yang menarik, saya akan bacakan. Bagaimana Bang kalau merasa lapar, apa yang harus dilakukan? Jadi kata dia, bagaimana kalau kita ngerasa lapar, apa yang harus dilakukan? Jawabannya apa teman-teman? Ya benar, jawabannya adalah makan. Ya kalau lapar makan saja. Jadi nggak usah repot. Kalau lapar ya makan saja. Itu jawaban paling singkatnya. Kalau ngerasa lapar, jawabannya ya makan. Kalau ngerasa haus, minum. Kalau ngerasa ngantuk, tidur. Gitu saja. Tapi kita akan bahas ini ya teman-teman. Beliau kan komennya di video saya yang tentang ini. Judulnya nggak makan nasi, gula dan tepung. Lalu makanannya apa? Nah itu adalah judul dari video saya. Dan kemudian beliau mungkin nonton video itu dan lalu komen. Terus kalau lapar makannya apa? Apa yang harus dilakukan kan gitu. Baik teman-teman. Yang pertama yang saya mau bilang adalah banyak orang yang beranggapan kalau memang kita nggak makan nasi, ya, kemudian kita akan merasa lapar. Ya dulu juga pertama keluarga saya di Bengkulu dan keluarga saya yang di Bogor, itu ketika tahu saya tidak makan nasi, kemudian banyak yang berkata emang nggak lapar ya gitu loh. Nah teman-teman sekalian ya, ketika teman-teman sudah terbiasa tidak makan nasi, tidak memasukkan makanan yang manis-manis ke dalam tubuh, tidak naik gula darahnya signifikan, itu lama-kelamaan tubuh kita itu kemudian bisa mengenali lemak dan kemudian bisa menahan lapar jauh lebih panjang dibandingkan orang-orang yang sering makan nasi. Teman-teman, kadang-kadang kita suka heran kan, ketika saya dulu masih makan nasi, masih sering makan nasi gitu ya, kadang-kadang suka heran nih, kita makan nasi sarapan, tiba-tiba nanti beberapa jam lagi udah ngerasa lapar lagi kan gitu loh. Tapi ketika saya berhenti makan nasi, kemudian makannya hanya lemak dan protein hewan saja, yang terjadi adalah saya terakhir makan tadi malam, jam 7 malam. Sampai hari ini sudah jam 9 lebih pagi itu saya belum makan. Dan saya apakah ngerasa lapar? Alhamdulillahnya enggak. Bahkan biasanya saya pagi-pagi itu fitness dulu. Fitness dulu membakar kalori sampai 600 kalori, 700 kalori, 800 kalori. Lalu kemudian saya makannya nanti setelah zuhur. Bisa jam 12, jam 1 atau jam 2. Yang saya makan kadang-kadang cuma telur diceplok, misalkan 5 atau 6. Atau misalkan daging atau apapun. Nah, ternyata saya lebih bisa menahan lapar ketika saya tidak makan nasi. Cuma orang-orang kemudian beranggapan bahwa kalau nggak makan nasi nanti lapar gitu. Kenapa beranggapan begitu? Ya karena belum mencoba. Coba saja ya, coba saja kurangi nasinya, berhenti makan nasinya, berhenti minum yang manis-manis, kemudian fokus makan makanan dari hewan saja, protein dan lemak. Nanti tubuh kalian akan merasa bahwa nggak cepat lapar dan itu ajaib ya. Cuma kalau belum melakukan ngerasanya ya kayaknya bakal lapar terus deh. Ternyata enggak gitu ya. Ternyata enggak. Kalau nggak percaya cobain deh. Bagaimana cara mencobanya? Cara mencobanya itu kalau menurut saya bertahap ya teman-teman. Jadi misalkan sekarang teman-teman itu masih makan seperti biasa ya. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Lalu ada ngemil dan sebagainya. Anggaplah sekarang posisinya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau berhenti makan nasi, ya, maka teman-teman harus ya melakukannya secara bertahap atau pelan-pelan. Misalkan ya, tekad udah bulat nih, niat sudah kuat gitu ya. Aku mau nurunin berat badan deh. Oke. Nah, yang harus teman-teman lakukan itu di ini dulu, targetin dulu. Seminggu ke depan, aku tetap sarapan, tapi aku nggak akan ngemil. Jadi aku hanya fokus makan saja, makan pagi, makan siang, makan malam. Itu saja. Tapi kemudian ngemil enggak sama sekali. Lalu kemudian minggu berikutnya, berhasil nih. Ternyata aku bisa berhenti ngemil. Minggu berikutnya, lalu kemudian targetnya diubah lagi. Oke, sudah berhenti ngemil, minggu berikutnya bertahap naikin dengan cara apa? Dengan cara kemudian nasinya dikurangin. Oke, aku tetap makan 3 kali sehari, tapi nasinya dikurangin. Minggu berikutnya lagi, mulai naik lagi tuh. Aku bisa nih ternyata nggak ngemil, nasi dikurangi, masih tetap bisa beraktivitas. Lalu kemudian kurangi sarapannya. Naik lagi kemudian kurangi makan siangnya, misalkan nasinya cuma di siang, malamnya tidak.
terus sampai titik tertentu nanti teman-teman bisa kemudian berhenti makan nasi misalkan atau berhenti minum yang manis-manis ya. Nah, semua ini bisa ketika teman-teman melakukannya bertahap. Nah, kalau teman-teman melakukannya tidak bertahap atau langsung jebret, nah itu yang saya khawatirkan teman-teman akan kaget, kemudian teman-teman tidak konsisten menjalankannya menjadi tidak disiplin. Ketika kita langsung melakukannya jebret gitu, yang terjadi psikologis kita akan berkata bahwa kok berat banget ya gitu loh. Kok berat banget nih gitu. Sama kayak kita misalkan nggak biasa maraton. Tiba-tiba disuruh lari 10 kilo, ya nggak akan kuat. Kalau teman-teman mau lari 10 kilo, padahal sebelumnya nggak pernah lari, maka teman-teman harus, oke, lari misalkan setengah kilo dulu, naik lagi 1 kilo, naik 1,5 kilo, seterusnya, sampai kemudian pada titik tertentu ketika stamina kita sudah kuat, otot-otot kita sudah kuat, lalu kemudian kesehatan kita sudah jauh lebih baik, maka teman-teman akan ada masanya bisa lari sampai 10 kilometer misalkan. Nah, menghindari nasi juga begitu. Gak bisa ujuk-ujuk langsung, aku mau berhenti makan nasi, besok berhenti makan nasi dah, langsung jebret gitu ya. Nah, mungkin bisa sehari 2 hari, tapi karena ini perubahannya sangat drastis, tubuh kita nanti akan kaget, kemudian kita ngerasa berat banget, lalu kemudian bertahannya bisa lebih sedikit, nggak terlalu lama gitu. Baru berapa hari ternyata balik lagi. Nah, agar teman-teman bisa konsisten dan disiplin, maka lakukan bertahap. Seperti orang latihan lah. Orang latihan itu nggak mungkin langsung levelnya langsung level tertinggi. Ada level yang harus mereka lewati pelan-pelan sampai kemudian pada level yang mereka harapkan. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan adalah, nah kalau teman-teman sudah menjalankan ketofastosis seperti saya, ya, ada masanya memang saya harusnya makan nanti jam 12 atau jam 1. Tapi ada masanya misalkan jam 10 atau jam 11 saya udah ngerasa lapar banget. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita makan saja. Tapi makannya hanya untuk mengganjal laparnya saja. Artinya di ketofastosis itu enggak terlalu strict juga. Jadi memang ada puasanya sampai jam 12 siang minimal, kemudian bisa sampai jam 2 atau jam 4. Tapi ketika kita lagi menjalankan puasa lalu ngerasa bahwa kita lapar banget, ya sudah. Saya juga misalkan, kok kayaknya hari ini cepat laparnya ya. Biasanya saya ceplok telur 1 atau 2, makan, udah gitu. Jadi ikuti sinyal tubuhnya. Kalau memang lapar banget, makan. Makan secukupnya hanya untuk mengganjal lapar kita tadi ya. Itu mungkin yang saya sampaikan dari komentar ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bertemu di video yang lain dan bye-bye.